Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa salah satu tanda rasul yang dijamin oleh Tuhan Yesus apabila rasul itu kebal terhadap racun dan apabila terkena gigitan ular, patukan ular, rasul tersebut tidak akan mengalami celaka atau kesakitan. Dan itu sudah diaplikasikan sendiri oleh Paulus di Pulau Malta. Nah, kembali ke dalam pembahasan Markus 16 ayat 17-18. Bahwa apabila ada seorang yang mengaku bahwa dia adalah rasul yang terkena dampak racun, maka itu bukanlah rasul. Itulah sebabnya orang Kristen tidak akan mengakui Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam sebagai rasul, karena racun sangat mempengaruhi kehidupan beliau. Nah, ketika Muhammad menaklukkan Khaybar, ada seorang perempuan Yahudi menghadiahkan seekor kambing yang sudah dimasak ditaruh racun. Di dalam Sahih Al-Bukhari terjemahan bahasa Indonesia 2933, kemudian beliau bertanya lagi, apakah kalian akan membenarkan aku tentang suatu masalah? Akan aku tanyakan. Mereka menjawab, ya wahai Abu Al-Qasim. Beliau bertanya, apakah kalian telah memasukkan racun ke dalam kambing ini? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apa yang mendorong kalian berbuat begitu? Mereka menjawab, kami hanya ingin menguji. Seandainya Anda berdusta, mengaku sebagai nabi, kami dapat beristirahat dari Anda. Dan seandainya Anda benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan dapat mendatangkan bahaya buat Anda. Seperti apa gambaran sakitnya? Aisyah menceritakan di dalam Sunan Ibnu Majah 1622 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Aisyah said, I never saw anyone suffer more pain than the messenger of Allah. Wow. Aisyah berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang menderita sakit selain daripada penderitaan Rasulullah. Kafir Kristen pemuja Yesus bernama Elias Zulkifli ini mengatakan bahwa salah satu tanda rasul apabila rasul itu kebal terhadap racun dan apabila terkena gigitan ular tidak akan mengalami celaka atau kesakitan. Kata kafir Kristen ini, hal tersebut sudah diaplikasikan oleh Paulus. Elias Zulkifli menyebut Markus pasal 16 ayat 17-18 sebagai jaminan Yesus. Sekarang perhatikan baik-baik ayatnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, saya menemukan bahwa mengusir setan-setan, dapat berbicara bahasa asing, memegang ular dan minum racun tidak mendapat celaka, dan dapat menyembuhkan orang sakit, disebut Yesus sebagai tanda-tanda orang percaya, bukan tanda-tanda rasul sejati. Jadi jelas tidak ada hubungannya dengan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sabda Yesus di Markus pasal 16 ayat 17-18 dianggap sebagai tanda-tanda rasul sejati, seharusnya Elias Zulkifli mempercayai kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memiliki dua tanda yang disebut Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 17-18. Yaitu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Jika Paulus yang hanya memiliki satu tanda sudah cukup membuatnya menjadi rasul sejati, bagaimana dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki dua tanda? Perhatikan hadits berikut, Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besok, sungguh aku akan menyerahkan bendera komando ini kepada seorang laki-laki yang lewat tangannya Allah memenangkan peperangan ini. Sahal berkata, maka orang-orang semalaman memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diberikan kepercayaan itu. Pada pagi harinya, orang-orang telah berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masing-masing berharap diberikan kepercayaan tersebut.
Beliau berkata, "Mana Ali bin Abu Thalib?" Orang-orang menjawab, "Dia sedang sakit mata, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Datangilah dan bawa dia kemari." Tatkala Ali datang dengan matanya yang bengkak, beliau mendoakannya maka seketika matanya sembuh seakan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Sahih Bukhari nomor 3425. Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isa bin Abdul Malik dari Abu Az-Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, lalu seorang perempuan bersama bayinya mencegat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini selalu diganggu syaitan setiap hari 3 kali." Jabir berkata, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil bayi tersebut dan meletakkannya di depan kendaraannya, lalu beliau berkata, "Pergilah hai musuh Allah. Saya adalah Rasulullah." Rasul mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengembalikannya kepada perempuan tersebut. Tatkala kami kembali dari perjalanan, kami melewati jalan semula, dan seorang perempuan bersama anaknya telah mencegat kami bersama 2 domba yang digiringnya. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, terimalah hadiah dari saya ini, demi Zat yang mengutus baginda dengan benar, sungguh syaitan itu tidak datang lagi." Sunan Darimi nomor 17. Bahkan murid-murid Yesus tidak akan dapat disebut orang percaya atau disebut rasul bila sabda Yesus di Markus pasal 16 ayat 17-18 dijadikan pegangan, karena murid-murid Yesus sendiri ketika mereka diminta untuk mengusir setan, mereka tidak dapat melakukannya. Perhatikan ayat-ayat berikut, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Matius pasal 17 ayat 14-16. Selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Sabda Yesus di Markus pasal 16 ayat 17-18 yang dikutip Elias Zulkifli untuk menolak kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ternyata ayat-ayat palsu. Bagian penutup dari Injil Markus tersebut ternyata tidak terdapat dalam naskah tertua dan paling penting, yaitu naskah Vatikanus dan Sinaiticus. Karenanya sementara ahli mengandaikan bahwa bagian penutup asli hilang, entah karena apa, maka orang mengubah bagian penutup yang sekarang ada di Markus pasal 16 ayat 9-20. Jadi, apakah dengan ayat-ayat palsu itu kamu mau menolak kenabian junjungan umat Islam, Elias Zulkifli? Tetapi bagi kafir Kristen, ayat-ayat palsu hasil editan para penyalin Bibel seperti itu tidak akan berpengaruh terhadap iman mereka. Bibel tetaplah dianggap firman Tuhan.